Oke, kita ulang lagi ya. Halo, halo, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kami dari kelompok 5, ulang lagi deh, satu, dua, tiga ya. Ya, dari crop aja. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pendidikan anti korupsi. Tapi pada kesempatan ini kami bukan hanya sekedar ingin melengkapi tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi, tapi kesempatan ini kami memanfaatkan untuk sharing kepada teman-teman di YouTube sebuah program kerja yang kami rancang untuk tindakan pencegahan anti korupsi. Harapannya adalah semoga program kerja kami ini bisa menginspirasi teman-teman di YouTube untuk bisa diimplementasikan di lingkungan masing-masing. Program ini bersifat open source, silakan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Kami memiliki program kerja di sini bernama Lapor Bos. Nanti bisa kita bahas bagaimana sebenarnya Lapor Bos ini, cara kerjanya, rencana aksinya. Nanti bisa kita kembangkan dan kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Pada kesempatan ini, yang akan menjelaskan terkait program laporan bos ini adalah saya sendiri, Romi Fadli, kemudian Pak Andik Maulana, dan uh, Mbak Widuri Pratiwi. Next. Nah, jadi secara singkatnya, program lapor bos ini adalah sebuah platform untuk pengaduan penyalahgunaan uh, dana bos di lingkungan sekolah. Hal yang unik sebenarnya dari program lapor bos yang kami rancang ini adalah ada beberapa hal. Itu yang pertama anonimitas. Nah, di sini setiap pelapor itu dijamin kerahasiaannya. Seperti itu. Bagaimana caranya setiap pelapor itu tidak diketahui identitasnya sehingga terbebas dari ancaman intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari laporan tersebut. Tapi anonimitas itu sendiri seperti pisau bermata dua ya. Itu bisa memiliki masalah tersendiri, yaitu bisa disalahgunakan untuk fitnah. Oleh karena itu, kami di sini juga menyediakan mekanisme pembuktian di sini, di mana setiap pelapor itu harus memiliki bukti atas apa yang dia laporkan. Nah, kemudian di sini juga lapor bos ini nanti bersifat open source ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Andik terkait open source ini. Ini nanti kaitannya adalah dengan bagaimana menjamin anonimitas tersebut gitu. Nah, terkait visi misi dan detail seperti apa program lapor bos ini dan rencana aksinya seperti apa, nah itu akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Widuri. Silakan Mbak Widuri. Next. Sebentar. Secara garis besar, program Lapor Bos ini bertujuan untuk mewujudkan ekosistem pengelolaan dana bos yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, khususnya di lingkungan sekolah yang menjadi target implementasi. Kita ada 4 fokus utama dalam program ini. Yang pertama ada pengembangan dan pengimplementasikan platform Lapor Bos, yaitu sebuah platform digital yang bisa diakses melalui website atau aplikasi. Platform ini juga dirancang agar aman, mudah digunakan, dan yang paling penting adalah menjamin anonimitas pelapor 100%, di mana dilengkapi dengan fitur mengunggah bukti laporan. Yang kedua, ada meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga sekolah. Kami akan melakukan sosialisasi secara masif kepada siswa, guru, orang tua, dan komite sekolah agar mereka memahami modus-modus penyimpangan dana bos dan tahu bagaimana berperan aktif dalam pengawasan melalui platform ini. Dan yang ketiga ini kami ingin menciptakan efek jerak, di mana ketika para pengelola dana bos seperti kepala sekolah atau bendahara sadar bahwa setiap tindakan mereka diawasi secara independen oleh pihak internal yang tidak teridentifikasi, mereka akan berpikir 2 kali sebelum melakukan penyimpangan. Dan terakhir ini kami akan membangun sinergi antara pemangku kepentingan dengan menciptakan alur komunikasi yang efektif. Laporan-laporan yang masuk akan divertifikasi dan kemudian diteruskan kepada pihak berwenang seperti Dinas Pendidikan, Inspektorat, hingga komite sekolah agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Selanjutnya Oke, terima silakan kasih. Pak Andik untuk program kerja aksinya. Oke, terima kasih Pak Romi atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rencana aksi. Rencana aksinya sendiri terdiri dari 4 fase utama, yang mana yang pertama terkait dengan fase 1 itu 3 bulan pertama terkait dengan penyiapan saluran aman untuk melapor, dalam hal ini platform yang disebutkan tadi open source. Yang kedua terkait dengan edukasi dan ajakan melapor. Yang ketiga terkait dengan tindak lanjut dan eskalasi dengan membangun kemitraan. Yang keempat terkait dengan evaluasi dan perluasan dampak. Lanjut ke slide berikutnya, Pak. Oke, untuk penjelasan detailnya, untuk fase 1, karena di sini adalah menyediakan saluran aman dan untuk pelapor, maka kita akan berupaya untuk membangun platform BOS yang open source, simple, anonim, dan bisa diakses siapa saja. Tujuannya agar warga sekolah merasa aman ketika melapor dan percaya untuk mulai berani melapor. Kenapa open source itu penting? Dengan menjadikan kode aplikasi ini menjadi open source terbuka, siapapun termasuk aktivis atau developer dari pihak pemerintah bisa ikut serta mengembangkan fitur-fitur yang masih perlu perbaikan. Saya ikut juga melakukan audit, memeriksa, dan memastikan bahwa tidak ada pelacakan identitas tersembunyi. Terus data pelapor benar-benar dienkripsi, dalam hal ini tidak perlu untuk menyebutkan nama. Yang ketiga terkait dengan tidak ada celah keamanan yang bisa membahayakan pengguna. Misal di sini kan pelapor mengunggah bukti atau dokumen terkait dengan adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS, itu bisa berupa bukti chat atau dokumentasi atau fakta di lapangan dengan dokumentasi administratif yang tidak sesuai, itu bisa dilaporkan. Nah, dalam ini misalkan foto bisa kita pakai untuk algoritma exif agar tidak bisa dilacak ketika dilakukan digital forensik. Jadi yang diperlukan adalah metadatanya. Nah, di sini tujuannya untuk open source ini agar tercapainya transparansi yang menjadi dasar kepercayaan. Karena platform ini bukan sekedar alat teknologi, tapi gerakan sosial yang mengedepankan perlindungan pelapor dan keterbukaan dalam proses. Jadi untuk targetnya, pertama platform berbasis web yang siap digunakan dan open source. Terus yang kedua terkait dengan SOP pelaporan lengkap dan bisa dipahami siapa saja. Terus materi edukasi siap disebarkan ke warga sekolah, repository di-attach ke GitHub dengan private, dan selanjutnya diundang bagi siapa yang ingin tertarik berkontribusi menyebarkan. Oke, untuk fase yang kedua terkait dengan mengajak warga sekolah berani melapor. Jadi yang sudah disiapkan ini kita sosialisasikan ke sekolah dan media sosial melalui campaign atau kampanye. Kampanye ini ditekankan ke rasa yang aman, kepercayaan, dan kemudahan penggunaan. Itu targetnya 75% warga sekolah tahu platform, minimal 15 laporan valid tiap semester. Dibuktikan dengan itu yang akan kita jadikan target atau goal. Untuk yang fase ketiga terkait dengan menindaklanjuti laporan dan bangun kepercayaan. Laporan yang masuk diverifikasi kemudian diteruskan ke pihak stakeholder lainnya, misalkan ke dinas pendidikan provinsi. Target tidak ada respon dan tindak lanjut dari dinas, ada respon dan tindak lanjut dari dinas stakeholder atau yang berkepentingan, bukan laporan yang stagnan di tempat gitu. Oke, untuk fase yang 4, fase terakhir terkait dengan evaluasi dan perluasan dampak. Kita pantau tren pelaporan, apakah semakin meningkat gitu. Kita bisa melihatnya melalui survei persepsi warga sekolah dan evaluasi efektivitas. Hasilnya dipakai untuk memperbaiki platform dan memperluas ke sekolah yang lain atau duplikat sistem ke sekolah yang lain. Itu targetnya penurunan kasus dalam 2 tahun, terus peningkatan kepercayaan publik dan partisipasi warga makin aktif. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Andik, terima kasih Mbak Widuri. Ya, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman terkait dengan program lapor BOS ini. Nah, semoga dapat menginspirasi untuk dikembangkan menjadi ide-ide yang lebih baik lagi
bagaimana caranya kita mencegah untuk terjadinya tindak korupsi di lingkungan sekolah, terutama penyalahgunaan dana BOS. Sekian dari kami dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Lapor BOS, laporkan penyalahgunaan dana BOS ya, Bos. Oke. Institut Teknologi Tangerang Selatan, sampai jumpa.